2-3 anak berenang. Persib menang, semuanya senang. Halo Boboto semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Boboto, seperti kita ketahui bahwa Persib Bandung berhasil menang atas Bayangkara FC dengan skor 2-0. Dengan Raymond Tenki keluar sebagai man of the match dengan brace-nya pada malam hari ini. Tentunya semua kita senang, tidur pun malam ini akan tenang, besok pun bekerja full senyuman. Gila, Persib ini memang betul-betul hiburan kita di akhir pekan dan menjadi mood booster untuk kita semua. Bukan hanya untuk warga Jawa Barat, tapi untuk semua insan sepak bola. Kali ini aku akan mengajak teman-teman bobotoh semuanya berdiskusi santai dan ringan tentang review pertandingan Persib versus Bayangkara FC dengan Raymond Tengku mencetak brace pertama untuk Persib Bandung. Nah, itu dia menarik kita bahas. Kita lihat dulu statistik keseluruhan pertandingan tadi antara Persib melawan Bayangkara. Untuk penguasaan bola agak berimbang lah. Persib memiliki 55%, sedangkan Bayangkara 45%. Sedangkan total tembakan 16-9. Tembakan tepat sasaran 8-4. Tenang sudut 4-3. Mari kita lihat starting line up yang diturunkan oleh Bojan Hodak pada pertandingan malam ini. Untuk McLeod Putros absen pada laga ini. Nah, disitulah kualitas Bojan Hodak diuji dan ia memberi bukti dan ia pun layak dipuji. Kita lihat penjaga gawang tetap Teja Paku Alam, dua center back, Barba dan Matrikardi. Di kanan ada Kakang dan di kiri ada Dewangga. Nah, ini di tengah ini agak apa ya? Aku agak terkejut juga sih, ada kejutan dari coach Bojan Hodak di mana Eliano Rendres bermain di lini tengah mendampingi Tom Hai dan Luciano Goicoechea. Dan di depan tentunya ada trio Brazil yang begitu padu menurutku. Trio Brazil ini saling bahu-membahu di lini serang, yaitu Berginho, William Barros, dan Raymond Tenki. Di menit-menit pertama, Persib Bandung agak kesulitan membangun serangan dari build up dari belakang karena Bayangkara ini memainkan strategi marking man to man. Tapi setelah 5 menit ke atas, Persib mulai nyaman menguasai bola dan akhirnya lahirlah gol pertama dari Raymond Tengku yang berhasil menerima umpan dari Luciano dan mengakhiri dengan tendangan datar tak bisa dijangka oleh Akil Safik. Setelah gol itu tercipta, Bayangkara tidak tinggal diam. Mereka membalas dengan tendangan Firza Andika yang tipis di atas Mister Gawang Teja Paku Alam. Di sini aku ingin menyorot sedikit tentang Eliano. Eliano ini sudah berbagai posisi ia mainkan di Persib Bandung. Di lini pertahanan, di lini tengah maupun di lini serang. Dan hasilnya memang betul-betul baik. Eliano adalah pemain yang konsisten bersama Persib Bandung musim ini. Kita lihat tadi cara dia bermain, dia memang betul-betul per style. Dimanapun dia bisa bermain, kecuali kiper. Dan kita lihat juga Persib ini memang betul-betul kerja keras. Bayangkan lini serang seperti William Barros, Berginho ikut membantu pertahanan Persib Bandung. Itu buktinya Persib musim ini betul-betul kerja keras di lapangan. Baik itu pemain tengah, pemain depan, mereka ikut membantu pertahanan Persib Bandung. Terbukti Persib adalah tim yang paling sedikit kebobolan di musim ini pada putaran pertama BRI Super League. Menjelang berakhirnya babak pertama tadi, ada juga peluang emas dari Raymond Tenki di mana tandukannya berhasil dimentahkan oleh Akil Safik. Di sini Akil Safik bermain begitu luar biasa. Di babak pertama, dia berhasil melakukan penyelamatan sebanyak 7 kali. Setelah berakhirnya babak pertama, skor akhir 1-0 untuk keunggulan Persib Bandung. Di babak kedua, Bayangkara FC mencoba untuk keluar dari tekanan. Beberapa kali mereka mengancam lewat kombinasi lini tengah, sayap hingga depan. Mereka mencoba untuk menembus lini pertahanan Persib Bandung, tapi mereka gagal karena kuatnya tembok pertahanan Persib Bandung pada pertandingan malam ini. Pada menit 53, Persib mendapat peluang emas
melalui sundulan Raymond Tengki. Namun Akil Sapik lagi-lagi berhasil mementahkan peluang tersebut. Pada akhirnya Raymond Tengki berhasil meruntuhkan pertahanan Akil Sapik melalui gol keduanya pada menit 62 yang memanfaatkan umpan manis dari Tom Hai. Boom, Persib unggul 2-0 dan ini gol ketiga Raymond Tengki bersama Persib Bandung. Dan gol ini lagi-lagi melalui sundulan Raymond Tengki. Raymond Tengki ini betul-betul kuat duel bola udara. Dia mempunyai insting yang tinggi ketika duel bola udara. Kalau kita lihat, kalau dia udah duel udara itu pasti menang. Kalau misalnya tadi Akil tidak perform itu aku rasa mungkin dia sudah hat-trick kali ya, atau quad-trick. Kan berapa kali heading dia itu digagalkan oleh Akil Sapik. Dan lebih spesial lagi pada laga malam ini adalah Tom Hai berhasil memberikan assist pertamanya untuk Persib Bandung. Dan Raymond Tengkiu berhasil juga membuat brace untuk Persib Bandung. Memang Tom Hai ini nggak ada obat memang. Sejak dia bergabung bersama Persib, lini tengah itu sepertinya banyak variasi gitu kan teman-teman Bobotoh. Kayaknya memang permainan Persib ini di musim ini sangat-sangat menghibur dengan kehadiran Tom Hai di lini tengah dan kehadiran Eliano. Makanya dari itu aku bilang di video sebelumnya bahwa keberhasilan Persib Bandung ini adalah dari profesionalnya manajemen dalam mendatangkan pemain. Terbukti pemain yang didatangkan oleh manajemen Persib Bandung berhasil terbilang sukses. Di penghujung babak kedua ada pemain yang dimasukkan seperti Beckham Putra, Sadil Ramdhani, Julio Cesar dan sebagainya. Mereka ya tentunya tidak terlalu memberikan impact karena menit mereka pun bermain tidak lebih dari 10 menit. Tapi setidaknya sudah memberikan warna permainan Persib Bandung. Itu artinya setiap pemain harus betul-betul komit untuk memberikan 100% pada klub. Buktinya kita lihat siapapun yang menjadi starting line up akan memberikan 100% bagi klub yang belanya. Kita lihat Kakang tampil begitu bagus, Dewangga di sebelah kiri pun begitu bagus, tentunya Eliano di tengah pun begitu bagus. Kita lihat cara dia bermain, menguasai bola, bahkan dia sering menang duel dengan pemain yang lebih besar daripadanya. Betul-betul top ini Eliano Randers ini. Tak salah Persib Bandung mendatangkan Eliano Randers pada musim ini. Di sisa waktu babak kedua, kedua tim saling bertukar serangan, namun masih gagal mengonversikan menjadi gol. Alhasil, skor 2-0 untuk kemenangan Persib menjadi hasil akhir di laga malam ini. Dan kemenangan ini Persib berhasil untuk sementara menggeser Persija Jakarta di posisi kedua klasemen Liga 1. Oke, Bobotoh, kita lihat dulu klasemen BRI Super League 2025-2026. Borneo tetap berada di puncak dengan poin 34, disusul oleh Persib Bandung dengan poin 31, Persija di posisi ketiga dengan poin 29. Persija ini akan bermain besok malam. Dan Malut United dengan poin 28. Malut ini tadi sore menang lawan PSM dengan skor 1-0. Dan di posisi kelima ada Persita dengan poin 22. Kompetisi Liga 1 musim ini betul-betul menarik, betul-betul apa namanya ya. Belum bisa lagi kita nih berbicara siapa yang jadi juara. Karena persaingan di papan klasemen sangat-sangat ketat. Dari kemenangan tadi adalah menjadi bukti bahwa Persib mempunyai mental tangguh, mempunyai mental winning mentality, dan mereka mampu bangkit dari laga sulit kemarin di Ternate. Serta kemenangan ini adalah menjadi tanda 100% rekor kemenangan Persib di kandang. 6 laga mereka berhasil menang. Dan hanya kebobolan 1 gol saja, itu pun dari pemuncak klasemen, yaitu Borneo FC. Dan pada match berikutnya Persib Bandung akan menerima tamunya PSM Makassar. Jikalau Persib menang lagi atas PSM, maka tentunya Persib akan menggeser Borneo FC. Kalau Borneo FC tergelincir dari pertandingan mereka berikutnya. Kalau kita lihat ya Borneo nih dari musim lalu, kalau udah kalah sekali mereka ini agak susah bangkit lagi. Nah itu dia menarik betul kita nanti bagaimana next match-nya di minggu depan. Bobotoh, sekarang giliran kalian. Bagaimana pendapat kalian pertandingan tadi malam? Apakah kalian puas dengan hasil pertandingan tadi malam? Beri pendapat kalian di kolom komentar.
Terima kasih, hatur nuhun. Hidup Persib. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.